Halo semuanya para penggemar serial India Paramavatar Sri Krishna. Di video kali ini saya akan membahas sinopsis Paramavatar Sri Krishna yang akan tayang di Antv. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu. Pada episode kali ini Jevak bilang kenapa kamu tidak memberitahu Radha. Kana mengatakan dia akan merusak segalanya dan kita harus menemukan Matkasur. Kevat di dalam kendi mengatakan mereka mengira aku Asur dan aku menakuti anak-anak ini. Tetapi sekarang aku harus bersembunyi dari mereka dan mencari Prabu secepatnya agar aku mendapatkan mukti. Kana berkata sekarang kita harus memecahkan semua kendi di Gokul. Laksmi berkata Prabu, jika kamu mau maka kamu bisa memberikan Kevat mukti dalam sedetik. Dewa Wisnu berkata ya Dewi. Tapi Kevat telah melupakanku dan hanya mengkhawatirkan muktinya. Itulah mengapa dia tidak dapat mengenaliku di Gokul. Kana duduk dan membuat katapel. Kemudian dia membidik dari balik pohon dan memecahkan kendi milik para gopi dengan katapelnya. Para gopi kaget dan semuanya basah kuyup. Teman pergi ke Radha dan Lalita mengatakan Radha ambillah halwa. Radha mengatakan tidak. Lalita bilang apakah kamu marah pada Kana? Radha mengatakan Kana pasti menyembunyikan sesuatu karena aku sangat mengenalnya. Kana dan teman-temannya mulai memecahkan semua kendi. Bahkan kendi milik Yasoda juga pecah. Semua kendi di Gokul akhirnya pecah. Nanda dan semua orang Gokul melihat semua kendi yang sudah rusak. Nanda berkata kita harus menemukan siapa yang telah melakukan ini dan menangkapnya. Saat semua orang pergi, Radha melihat Kana dan mengatakan ada masalah di sini tapi Kana duduk di sana. Radha pergi ke Kana dan berkata aku tahu siapa yang telah merusak semua kendi. Radha memanggil Nanda dan semua orang dan berkata, Paman aku tahu siapa yang telah memecahkan semua kendi. Kana terlihat takut pada Radha. Radha mengatakan itu adalah Matkasur. Kana memukul keningnya dengan tangan. Nanda mengatakan Matkasur. Radha mengatakan ya Paman. Aku mendengar Kana dan teman-temannya membicarakan hal ini. Nanda pun bertanya pada Kana. Kana bilang ayah dia berbohong. Di penjara, Kansa menyuruh tabib untuk menyelamatkan Akrur. Tabib berkata aku berusaha keras dan menggunakan semua obat tetapi Akrur tidak bangun. Tidak mungkin menyelamatkannya. Janur dan Pralab ketakutan dan khawatir. Kansa mengatakan bagaimana Akrur tidak bisa bangun. Besok adalah hari yang sangat besar baginya dan dia harus bangun. Radha mengatakan tidak Paman dan Kana yang berbohong. Kana bilang aku sedang mencari jagung. Kana berkata Ibu, Resi Gargacarya pernah berkata bahwa kita harus menjauhkan kejahatan. Dan seperti yang telah Ibu katakan bahwa kita harus membuang semua barang lama dan menggantinya dengan yang baru. Nanda mengatakan Kana benar. Kita harus membawa kendi baru untuk yang lama dan menganggap ini sebagai kejadian yang baik. Tapi dari mana kita akan membuat begitu banyak kendi? Frisban bilang jangan khawatir teman-temanku. Aku akan pergi ke Barsana dan membawa kembali pot baru untuk seluruh Gokul. Frisban berkata kepada Radha jangan merepotkan siapapun di sini karena aku akan kembali dari Barsana. Radha bilang baiklah. Kansa berkata dengan marah kamu bodoh. Akrur sedang merencanakan dan mempermainkan triknya denganmu dan kamu mulai memukulinya. Dia ingin mati dan kamu membawanya hampir mati. Kansa berkata jika kalian semua tidak membawanya kembali hidup-hidup maka aku tidak akan meninggalkan siapapun. Teman Radha bilang kita tidak boleh memeriksa kamarnya seperti ini. Lalita mengatakan ya, aku pikir kita harus meminta izinnya. Radha mengatakan tidak Lalita, Kana milikku dan bukan milikmu. Jadi mengapa aku perlu izin untuk datang ke sini? Radha bersama teman-temannya menemukan katapel. Radha bilang aku tahu Kana sedang merencanakan sesuatu. Kana datang ke kamarnya dan kaget. Kana bilang Radha apa yang kamu lakukan di sini? Radha menyembunyikan ketapel dan mengatakan bukan apa-apa. Kami baru saja datang ke sini untuk melihat kamarmu. Di Mathura, Devaki memberitahu tabib bahwa dia harus membebaskan Akrur.
Basudewa mengatakan kita berhutang hidup pada Akrur dan kau ingin dia mati. Devki mengatakan Maharaja, Akrur merencanakan segalanya. Dia ingin mati dan itulah mengapa dia membuat Pralap dan Janur memukulinya. Devaki berkata berikan obat untuk Akrur di mana dia akan mendapat mukti. Pada malam hari Kefat di dalam kendi. Kefat menangis dan berkata, Prabu, aku sangat dibutakan oleh keinginan untuk mukti sehingga aku lupa bakti Prabuku dan tidak dapat mengenalinya. Laksmi mengatakan Prabu sekarang Kefat memanggilmu dengan semua baktinya. Dewa Wisnu mengatakan ya, Kefat telah memanggil namaku dengan semua bakti dari hatinya. Kefat mencapai rumah Kana. Kana mendengar lagu itu dan mengatakan itu adalah nyanyian Matkasur. Dan aku harus pergi dan menghancurkan kendi itu. Kana pergi dan mengambil busur dan melihat kendi di luar. Kana berteriak Matkasur. Kefat pun ketakutan. Tapi kemudian dia melihat Kana membidik panah dan melihat Tuan Ram di dalam dirinya. Kefat berkata Prabu dan menangis. Dan menangis. Sementara itu Rada bersembunyi dan berkata Kanalah pemecah kendi. Keesokan harinya Rada ada di jalanan dan memberitahu semua orang bahwa dia telah menemukan siapa yang memecahkan kendi mereka. Rada menunjukkan ketapel kepada semua orang dan mengatakan Kana memecahkannya dengan ini. Kana mendengar semuanya dan berkata aku harus pergi ke ibu sebelum orang lain datang. Kanha pergi ke Yasoda dan berkata bisakah aku membantumu? Yasoda berkata pergi dan bermain itulah bantuan yang bisa kamu berikan padaku. Kanha berdiri sedih. Yasoda mengatakan apa yang terjadi. Kana bilang ibu mereka pikir aku memecahkan kendi mereka dan sekarang mereka akan datang untuk memberitahumu tentang itu. Tapi sebenarnya aku tidak melakukan apapun. Yasoda mengatakan biarkan mereka datang. Aku akan mengajari mereka. Kana pun senang. Rada menghampiri Yasoda dan berkata Bibi, aku telah melihat Kana. Dia sedang berbicara tentang Matkasur tapi dialah yang memecahkan semua kendi di Gokul dengan katapel ini. Yasoda mengambil kendi mentega milik Kana dan berkata ikut denganku. Kana bilang ibu aku sedang makan mentega dan tolong jangan lakukan ini. Yasoda bilang aku tahu apa yang telah kamu lakukan dan kamu memecahkan semua kendi di Gokul. Yasoda kemudian mulai mengikat Kana. Yashoda menangis dan dia marah. Kana mencoba menjelaskan dan bilang tunggu ibu. Yashoda kemudian pergi dan Kana sedih. Rada berkata Kana aku sudah memberitahumu untuk memberitahuku tentang Matkasur. Rada tertawa bersama teman-temannya. Pada malam hari ketika Kana hendak menghancurkan kendi Kefat. Rada muncul dan berkata Gore aku menangkapmu. Kamu yang memecahkan semua pot di Gokul dan aku akan pergi memberitahu semua orang Gokul sekarang. Kana mengatakan Gopi ini telah menciptakan masalah dan bahkan Matkasur telah pergi. Sementara itu seorang pria mengatakan Kana tidak akan melakukan ini dengan sengaja untuk bersenang-senang. Frisban bilang sampai sekarang apapun yang telah dilakukan Kana pasti karena suatu alasan yang tidak dapat kita lihat. Seorang wanita berkata ya Nanda kita harus mencari tahu alasannya. Rada bilang karena kamu sudah lama terikat di sini sekarang. Lalita mengatakan ya Rada. Dan kita harus membebaskan Kana karena dia pasti lelah sekarang. Dewi Laksmi cemburu. Rada berkata baiklah Kana aku akan melepaskanmu dan kamu bisa beristirahat. Tapi setelah itu aku akan mengikatmu kembali. Kana mengatakan tidak Gopi. Aku tidak akan pindah dari sini dan tali tidak akan dilepaskan kecuali Ibu Yasoda melakukannya. Rada bilang baiklah dan dia pergi. Kefat datang dengan kendinya dan semua orang kaget melihatnya. Kemudian Nanda menyuruh semua orang untuk mengambil senjata mereka. Kefat di dalam potnya pergi dan kemudian bersembunyi. Damodar mengatakan kemana dia pergi. Wanita itu datang dan berkata lihat aku benar. Kalian Gopi mengeluh tentang kendi ke Yasoda dan membuatnya dimarahi. Wanita berkata sekarang pergi dan beritahu Yashoda. Kefat melihat Kana dan mengatakan Prabu telah diikat di sini karenaku dan aku akan membantunya.
Kana bilang aku sangat lapar sekarang dan ingin mentega tapi ibu tidak ada di sini. Yasoda membawa malpua untuk Radha dan teman-temannya. Radha dan teman-temannya mulai makan. Kana bilang ibu, maukah kamu memberi makan anakmu mentega? Yashoda meneteskan air matanya. Kana bilang paling tidak beri aku malpuas. Yashoda pergi sambil menangis. Yasoda menangis dan Kirtida berkata, Yasoda, mengapa kamu menangis? Kamu belum makan apapun sejak pagi dan bahkan Kana belum makan apapun. Pergi dan beri Kana makanan juga. Seorang wanita datang dan memberitahu Yashoda tentang kedatangan para gopi. Yasoda menemui mereka dan berkata, apa yang terjadi sekarang? Karena kalian semua aku harus mengikat Kana dan tidak memberinya makanan sejak pagi. Gopi mengatakan, Yasoda, kami minta maaf. Karena itu bukan kesalahan Kanha. Yasoda mengatakan apa? Gopi mengatakan Kana telah memecahkan semua pot karena mat kasur itu nyata dan dia ingin menghancurkan mat kasur. Yasoda pergi berlari untuk menemui Kana. Kana bertanya, ada apa? Yasoda bilang, Kana, kamu akan memaafkan ibumu kan? Kana mengatakan, ibu, tidak ada yang bisa dimaafkan saat kamu melakukan apa yang kamu pikir akan benar untukku. Yasoda kemudian melepas talinya dan memeluknya. Radha datang dengan Jatila dan membawa makanan. Radha mengatakan, ya Kana, dan makan mentega juga. Kana bilang, terima kesalahanmu saat itu. Radha bilang, aku tidak melakukan kesalahan. Kana berpikir Gopi ini tidak akan pernah berubah. Sekian untuk sinopsis hari ini. Saksikan keseruan para Mavatar Sri Krishna hanya di Antv. Sampai jumpa di video selanjutnya.